Ini masih daun sang cipta rasa, dan ini adalah ruang utama. Pintu masuknya memang kecil, jadi bukan jendela, ini pintu masuknya. Apa ada nilai-nilai tersendiri sehingga pintu ini kecil dan kelihatannya tidak terlalu tinggi? Betul, pastinya ada. Jadi setiap bentuk bangunan di masjid ini saya rasa pasti ada pesan dari para wali untuk disampaikan. Salah satu contohnya pintu yang kecil ini. Kenapa pintunya dibuat kecil? Jadi para wali ingin mengajarkan kepada kita bahwa ketika kita pengen menghadap yang Maha Pencipta, menghadap Sang Kuasa, kita harus menunduk, menghormat. Simbol menghormat itu kan dengan menunduk, Pak. Betul. Artinya apa? Merendahkan diri di hadapan Sang Pencipta. Tidak boleh ada sifat sombong. Gitu. Iya. Yang kedua juga ada pelajaran, di situ ada pelajaran disiplin juga, sabar, disiplin. Kemudian ada pelajaran budaya antri. Nggak mungkin masuknya harus berebut gitu kan. Oh iya, betul. Budaya antri dari dulu juga berarti para wali sudah mengajarkan. Betul sekali. Hanya sekarang saja disebut budaya antri. Boleh lihat di dalam? Boleh, silakan. Enggak, Bapak. Bisa. Cukup menempel di sini agak redup. Dari sahdu ya. Rasa. Mau ke dalam sini atau mau disuruh dari dalam dulu masuknya? Kurang tahu nanti bagaimana ini. Ini jati, Pak. Sudah berapa ratus tahun? Ini dibangun tahun 1480. 1480. Sekarang 2022. Sudah 500 tahun lebih ya. Tapi ini masih bentuk asli, Pak. Ya, tidak ada sesuatu yang dirubah dari bentuk aslinya. Hanya mungkin ada beberapa penambahan seperti ini untuk antisipasi ya, karena materialnya untuk lebih menguat ya, Pak. Iya. Walaupun mungkin secara estetika agak mengurangi. Kalau tidak salah, ada dahang dari tatal gitu kan, Pak? Ya, ada satu tiang di masjid ini terbuat dari tatal. Tatal itu artinya potongan-potongan kayu. Sisa, kayu-kayu sisa. Iya, kayu-kayu sisa yang dirangkai sedemikian rupa oleh Sunan Kalijaga, dibuat seperti satu tiang tutupnya. Berarti arsiteknya Sunan Kalijaga? Kalijaga, betul. Oh. Sunan Kalijaga. Kalau boleh tahu, Pak, yang mana, Pak? Lokasinya ada di luar ruang utama. Iya, di luar ruang utama. Itu karena kekurangan bahan atau apa sejarahnya dulu? Ya, kalau menurut sejarah sih memang ada satu kesengajaan. Yang kedua, memang pada saat awal material ini dibawa dari Jati 7. Jati 7 Majalengka? Ya, Majalengka. Material kayu ini diminta satu oleh saudaranya istri Sunan Gunung Jati yang bernama Putri Ongtinio, yang masih beragama ini beragama budaya. Diminta, ternyata di daerah Jamlang itu dibuat kelenteng. Oh, pantas di kelenteng ada, di Jamlang ada kelenteng. Itu kelenteng tua juga. Jadi konon katanya satu tiang itu yang tadinya untuk dibuat tiang masjid diminta oleh saudaranya Putri Ongtinio dibuat kelenteng di sana. Sehingga di sini kekurangan dan pakai. Dan akhirnya oleh Sunan Kalijaga dibuatkan dari potongan-potongan kayu.
ada. Eh, begini Pak, menurut kabar di masjid ini kalau tiap Jumat itu adanya 7 orang. 7, Ya. sehingga disebut adan pitu. Betul. Itu bagaimana sejarahnya? Nah, betul sekali adan itu, ini lokasinya di sini, di tempat sini. Nah, ada 7 mic di sini. Oh, ini untuk muazin, Muadzin yang posisinya di sini kalau setiap hari Jumat. 7 orang muadzin di sini. Ya, adan pitu ini dulu ceritanya konon katanya ketika awal mula perkembangan Islam di tanah Cirebon, banyak sekali orang-orang non-Muslim yang masuk agama Islam. Kondisi itu tidak disukai oleh tokoh-tokoh non-Muslim, yang ternyata tokoh itu adalah salah satu tokoh yang namanya Menjangan Wulung. Dia itu orang yang memang ahli dalam ilmu sihir. Akhirnya datang ke dalam masjid mencari tahu kenapa orang bisa datang berbondong-bondong ke dalam masjid. Ternyata menurut kesimpulannya orang berbondong-bondong ke dalam masjid, kemudian banyak orang masuk Islam itu karena ada suara adzan. Jadi karena dia tidak suka dengan ramainya masjid, akhirnya berpikir gimana caranya supaya orang tidak datang ke masjid. Nah, akhirnya kesimpulannya supaya orang tidak datang ke masjid, yang adanya dihilangkan. Maksudnya yang adan meninggal. Adinnya dihilangkan gitu, jangan ada orang adzan biar orang nggak datang ke masjid. Ya. Nah, akhirnya dengan kesaktiannya dia masuk ke dalam masjid ini, kemudian menyimpan sihir di dalam masjid, di atap di atas. Yang ternyata sihir itu bereaksi ketika ada orang adzan. Jadi ketika ada orang masuk waktu sholat, ada muadzin adzan, muadzin itu terkena serangan ilmu sihirnya si Menjangan Wulung. Akhirnya sakit, tidak bisa melanjutkan adzan. Akhirnya digantikanlah oleh orang lain, muadzin lain. Ternyata ketika muadzin juga adzan sama juga terkena. sihirnya Menjangan Wulung, sakit juga. Terus begitu sampai akhirnya diikhtiari sama orang tua dulu. Minta munajat sama Allah, minta petunjuk bagaimana untuk menghandle ini. Akhirnya dapat petunjuk lah supaya adzan itu jangan sendiri. Adanya tidak sendiri, akhirnya dicoba dengan 2 orang muadzin. Iya. Ketika 2 orang muadzin adzan, ternyata kondisinya sama. Tidak ya. kuat, sakit. Diganti dengan muadzin lain. Terus sampai begitu, sampai 3 orang, 4 orang, 5 orang, 6 orang. Nah, begitu diganti dengan 7 orang muadzin, ternyata 7 orang ini bisa menyelesaikan adzan sampai dengan selesai. Tidak terkena oleh gangguan sihir. Dan setelah adzan ini selesai, dari atap masjid itu ada suara ledakan yang cukup keras. Yang ternyata sumbernya dari sihir yang disimpan itu. Semenjak itu hilanglah sihir yang ada di ruangan masjid, dan kemudian untuk mengantisipasi barangkali ada serangan-serangan susulan dari luar, adzan 7 tetap digunakan setiap sholat 5 waktu. Setiap sholat 5 waktu. Oh, iya. Bukan hanya hari Bukan Jumat. hanya hari Jumat. Subhanallah. Nah, setelah kondisinya mulai kondusif, barulah direbukan lagi ini adzan 7 mau digimanakan. Apakah tetap dipakai untuk sholat 5 waktu? Akhirnya setelah rembukan dihasilkan keputusan bahwa adzan untuk sholat 5 waktu tetap dengan 1 orang muadzin. Adzan 7-nya ini tidak dihilangkan, tapi dialihkan ke sholat Jumat. Khusus sholat Jumat. Maksudnya untuk mengenang peristiwa yang pernah terjadi saat itu. Jadi sekarang adanya di sholat Jumat. Di sini lokasinya tempatnya. Adzan 7. Terima kasih Pak atas keterangannya dengan Bapak siapa? Ismail. Bapak Ismail. Terima kasih. Mudah-mudahan kunjungan kami ini membawa berkah tersendiri buat kami juga. Mohon diri Pak. Assalamualaikum. Sekarang berada di Masjid Sang Cipta Rasa yang berada di Komplek Keraton Kasepuhan Cirebon. Masjid ini masih terawat dengan baik dan bentuknya masih tetap seperti dulu zaman dibangun, hanya ada penambahan-penambahan untuk mendukung kekuatan masjid ini. Terima kasih dan kita lanjutkan perjalanan.